bermitra dengan seorang teman masa kecil untuk usaha angkutan. Dalam setahun, kami meraup laba bersih sebesar 1.970.000. Namun, di akhir tahun, dia hanya memberi saya 100.000 dari keuntungan. Itu, katanya, truk ini milikku, modalnya aku yang keluarkan. Kamu hanya menyumbang tenaga. Dengan 100.000, kamu sudah beruntung. Tanpa berkata apa-apa, saya menyimpan 100.000 itu di saku. Saya, yang jumlahnya bahkan tidak mencapai 1/10 dari yang dia bawa. Baiklah, terserah kamu. Dia mengira saya bodoh dan akan terus menjadi tenaga kerja murahnya. Tapi dengan uang itu saya membeli truk berat secara cicilan. Melihat wajahnya yang pucat, saya membuka jendela. Teman, mulai sekarang kita berpisah. Katanya malam itu dia menginap di truk sepanjang malam dan menghancurkan setir dengan pukulan. 365 hari setahun, kami bergantian mengemudikan truk itu. Hampir tidak pernah berhenti. Laporan keuangan tahun itu, 1.970.000. Total omset lebih dari 3 juta. Laba bersih beberapa ribu, kurang dari 2 juta. Dia bilang angka 1.970.000 itu pas. Truk itu milikku. Modalnya disiapkan ayahku. Kontak-kontaknya juga aku yang dapatkan. Kamu hanya menyumbang tenaga. Jangan lihat aku seperti itu. Jika aku mempekerjakan seorang sopir, aku bayar 10.000 sebulan paling banyak. Dan di atas, itu aku harus kasih makan, tempat tinggal, dan jaminan sosial. 100.000 yang kamu bawa pulang, bersih, itu sama sekali tidak buruk. Aku sudah menghitungnya berkali-kali. Setiap pengeluaran bensin, tol, dan denda sudah lewat tanganku. Truk tua itu, hanya untuk perbaikan. Tahun ini saja aku sudah menghabiskan lebih dari 30.000. Truk, itu milikmu. Ya, modalnya kamu yang menaruhnya, jelas. Kontak-kontak itu kamu yang dapatkan. Kalau tidak, bos-bos tidak akan memberi saya pekerjaan. Itulah mengapa kamu mendapat 100.000 dan saya 1.870.000. Itu adil, dia benar. Truk itu miliknya, modalnya miliknya. Tapi dari 1.870.000 itu, berapa yang saya dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa saya? Dia tidak pernah menghitungnya. Baiklah, terserah kamu. Saya melihat tahu, memikirkannya juga. Dengar, tanggal 6 ada perjalanan ke selatan dengan bayaran bagus. Kita berangkat pagi. Oke, aku tidak pulang ke rumah. Membawa 100.000 di saku. Takut ibuku bertanya berapa yang ku dapat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. 273 per hari. Kawan, kita bekerja bersama dan membagi keuntungan setengah-setengah. Jika aku seperti kamu, makan. Sebelum akhir tahun, dia bilang kita bagi setengah-setengah. Setelah tahun baru, dia bilang dia hanya memaksakan diri. Aku menatap angka itu cukup lama. Itu adalah seluruh nilai kerja kerasku selama setahun penuh. Dia tidak mengatakan bahwa truk itu miliknya. Jadi aku membeli trukku sendiri. Aku menggantinya dengan yang bertenaga 560 kuda. Berapa uang muka minimumnya? Selamat sore, Pak. Kami memiliki penawaran tahun baru. Uang muka minimumnya 100.000. Pembiayaan disetujui dalam 3 hari paling lama. Anda bisa membawa truk itu sebelum tahun baru. Dengan 100.000, 100.000, dan truknya jadi milikmu. Di mana lokasinya? Di area parkir kendaraan zona utara. Bisa datang besok. Sekarang sudah lewat jam 10 malam, Pak. Besok jam 8 pagi. Saya akan datang tepat waktu. Oke, saya tunggu besok pagi. Nama belakang Anda? Oke, Pak. Sampai besok. Kamu sudah sampai. Berapa yang mereka berikan? 100.000. Berapa? 100.000. Kamu tidak bilang mereka memberi hampir 2 juta, kan? Karena cuma 100.000. Truk itu milikmu. Modalnya milikmu. Aku cuma nyumbang tenaga. Gak mungkin. Kalau kamu lihat baik-baik, itu oke, Papa. Dan uangku aku simpan lebih baik gini. Tahun depan kamu bakal lanjut sama dia. Kita lihat saja nanti. Tidurlah. Ingat, gak peduli berapa banyak yang kamu dapatkan. Kamu hidup dari kerja kerasmu. Itu bukan hal yang memalukan. Papa bilang hidup dari kerja keras itu bukan hal yang memalukan. Aku tahu dia bilang begitu buat menghiburku. Tapi aku ingat kalimat itu bukan untuk menghibur diriku, tapi untuk setara dengan pekerjaanku. Kamu hanya menyumbang tenaga, teman-teman, dan aku seperti kamu. Makan. Saat dia menelepon, aku baru saja tertidur sebentar, sambil melihat layar dengan namanya. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Dulu, dia temanku. Sekarang sepertinya dia menelepon untuk membunuhku. Dan tahu, kemarin aku lupa memberitahumu. Apakah kamu sudah memberikan 100.000 kepada orang tuamu? Aku menyimpannya lebih baik begitu. Jangan habiskan. Setelah tahun baru, kamu tetap bersamaku. Oke, aku sedang makan malam di luar. Aku tutup telepon. Ya, lebih baik disimpan. Tentu, simpan untuk uang muka. Pavi, benar, aku Sao. Wang yang berbicara denganmu tadi malam. Manajer Wang, panggil aku Sao Wang. Ayo lihat truknya. Saat melihatnya, hatiku berdebar kencang. Lebih cantik. Dari foto, lebih besar, lebih megah. G7, edisi teratas. 560 tenaga kuda. Transmisi cepat. Sistem penggerak yang prima. Saya bisa naik. Tentu saja, Pavi. Tolong. Saat itu, banyak kenangan terlintas di benak saya. Saya dibawa truk, memperbaikinya. Tangan penuh oli. Hari-hari itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Saya akan mengambil yang ini. Tidak mau mencoba. Yang lain, uang muka 100.000. Berapa yang kita biayai? Truk ini bernilai 488.000 termasuk pajak dan asuransi. Sekitar 530.000. Kita biayai 430.000 3 tahun. Cicilan 13.200. Baiklah, tidak ingin memikirkannya lagi. Saya sudah setahun di bidang transportasi. Tahu berapa yang bisa saya dapatkan per bulan? Mari selesaikan prosedurnya sekarang, Pavi. Ini adalah formulir permohonan pembiayaan. Ini kontrak pembelian. Periksa. Dulu, kenapa tidak menjawab dulu? Lalu kita lanjutkan, Pavi. Dia adalah teman masa kecil saya, juga pengemudi truk yang sebelumnya. Kapan saya bisa membawanya? Persetujuan pembiayaan. Dalam 1 atau 2 hari kita dapatkan. Lalu inspeksi awal untuk asuransi 29. Pasti sudah ada. Ayo pergi. Saya antar Anda ke pintu keluar.
Saat itulah saya sadar tangan saya basah oleh keringat. Pembiayaan lebih dari 400.000 satu dengan cicilan 13.000 per bulan adalah taruhan terbesar dalam hidup saya. Mau makan? Saya punya sup iga. Kenapa suaramu aneh? Tidak apa-apa. Angin kencang. Jadi, pamanmu menunggu. Oke. Oke, teman. Aku beli sesuatu. Bawa sesuatu. Tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Itu tidak sopan. Dia yang mengundang makan. Bukan berarti kita akan memohon padanya. Tapi kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Kamu bawa itu. Ganti baju. Tidak perlu. Dan tahu. Kebetulan sekali. Mereka bertemu dengan Ruyan kita. Masuklah. Masuklah. Ayo, sudah waktunya. Ada apa? Tidak apa-apa. Datang saja apa adanya. Dan itu untuk apa? Bawa barang-barang. Sialan. Ini dia yang aku sebutkan. Teman masa kecilku. Dan seorang tahu. Sopirku. Ah, mereka sudah datang. Duduklah. Duduklah. Dia sudah membuat kalian bekerja keras tahun ini. Itu tugas kita. Tentu saja. Tidak apa-apa. Ah, tidak perlu segitunya. Jangan bicara omong kosong. Kamu datang tepat waktu. Isi gelas-gelasnya. Juntao, kamu sudah bekerja baik tahun ini. Temanmu bilang berkat bantuannya. Ayo bersulang. Tentu saja. Pak, anak ini sudah aku lihat tumbuh dengan baik. Makanlah. Juntao, bekerja baik tahun yang akan datang. Coba lakukan lebih banyak perjalanan dan aku akan menaikkan gajimu. Ayo. Sao. Bagus sekali bos. Tentu saja. Aku tidak akan memperlakukan temanku sendiri dengan buruk. Aku bersulang lagi untuk semua orang. Tahun ini aku mendapat sedikit. Tahun depan aku harap bisa menggandakannya. Kesehatan. Dan satu tahu. Katakan sesuatu juga. Tahun ini berkat temanku. Teman baik. Aku bersulang untukmu. Ya, ayo. Dan satu tahu. Datanglah lebih awal pada tanggal 6. Lebih baik kita siapkan truknya malam tanggal 5. Oke. Katakan pada bahwa jumlahnya 200.000 agar mereka senang. Kenapa kamu bodoh? Bilang 100.000. Itu sedikit. Katakan. 200.000. Toh mereka tidak bisa memeriksanya. Oke, tidur saja. Bawa Ruyan. Kalau aku bilang tahun depan aku tidak akan melanjutkan dengannya. Apa yang akan kamu pikirkan? Ya, jangan lanjutkan. Jangan tanya kenapa. Apapun yang kamu lakukan aku dukung. Ayo pulang oke. Ayo pergi. Pak, saya konfirmasi. Kami membiayai 430.000 dalam 36 angsuran. Total 13.207 per bulan. Kamu yakin? Yakin. Mari kita tinjau klausulnya. Denda keterlambatan itu. Karena dia tidak menjawab. Telepon. Yang menelpon. Matinya. Tolong coba lagi nanti. Aduh, tidak menjawab. Matinya. Siapa itu? Siapa? Lagi kalau bukan tahu. Sopirnya. Untuk apa kamu menelponnya? Agar dia datang lebih awal tanggal 6. Harus menyiapkan truk. Ada kebutuhan mendesak. Matikan ponsel. Baterainya habis. Kurasa. Ada sopir. Tenang sekali. Apa katamu? Apa aku bohong? Di rumahmu. Pacar orang itu. Baju apa yang dia pakai? Pasti dari pasar loak. Miskin sekali. Ya. China. Aku bilang. Antar aku ke Tania setelah tahun baru. Apa katamu? Tahun ini kamu tidak mendapat lebih dari 1 juta. Itu untung. Tidak semuanya untukku. Truk harus diperbaiki. Modalnya harus dikembalikan. Lebih baik daripada mereka yang bekerja sebagai magang. Di pabrik ayahku. Pavi. Saya lihat dokumennya sudah siap. Tinggal menunggu bang. Besok sore kita dapat jawabannya. Terima kasih, Pavi. Jika boleh saya tanya. Panggilan tadi dari bos Anda. Bukan maksud saya mencampuri urusan. Tapi saya sudah melihat banyak kasus. Dan saya rasa bisa membayangkan situasinya. Dia masih bos Anda. Sekarang, ya, tapi setelah tahun baru tidak. Jadi, tanggal 6, dia bisa datang mengambil truknya. Perhatikan tanggal 29. Tanggal 29. Tanggal 6, saya sudah punya truk sendiri. Tapi pasti ada yang harus dilepas. Si brengsek itu menelpon saya tadi. Dia bilang kalau Anda menelpon saya. Dan ponsel Anda mati. Saya bilang tidak. Lalu dia minta saya bilang ke Anda. Agar datang lebih awal tanggal 6. Karena pesanan besar. Jangan telat. Dan Anda bilang apa? Saya bilang iya. Akan saya sampaikan. Oke. Dan satu lagi kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Ruyan, setelah tahun baru. Aku ceritakan padamu. Oke, aku tunggu. Meskipun sudah tua. Truk itu sangat tangguh. Bekerja sama. Pasti kita dapat uang. Uang, dan lebih banyak uang. Aku sudah berpikir. Setelah kamu selesai perjalanan tanggal 6, tanggal 10 kita bisa lakukan perjalanan pendek lagi. Jangan berlama-lama. Manfaatkan waktu untuk memeriksa truk. Dan jika kamu belum menggunakan 100.000 itu, pinjamkan padaku sebentar. Aku sedang sedikit kekurangan. Aku akan mengembalikannya dalam 2 bulan. Mendengar, aku terdiam beberapa detik tanpa bereaksi. Aku meminjamkan 100.000. Dengan bunga 1% per bulan. Itu berarti 12.000 setahun. Dan truk tua itu, hanya untuk perbaikan saja. Aku sudah menghabiskan lebih dari 30.000. Ibuku akan menanyakan tentang pekerjaanmu. Jangan bilang, baik-baik saja. Kenapa wajahmu seperti itu? Aku tidurnya kurang nyenyak. Tidurlah, kamu berbohong. Dan tahu, bagaimana tahun ini dengan Bestia? Baik, berapa yang kamu dapatkan? Nak, ibu bertanya. Apa yang terjadi? Kita bukan orang asing. 100.000. 100.000 makananku gosong. Aduh ikanku, jangan hiraukan dia. Ibuku memang begitu. Tidak apa-apa. Dan tahu, apapun yang orang katakan, aku percaya padamu. Kenapa? Karena kamu bukan tipe orang yang mudah ditipu. Hanya saja kadang-kadang kamu menahan diri. Xiao Yu, datanglah bawa piring-piringnya. Dan tahu, ketika kamu lelah menahan diri, berhentilah melakukannya. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Ambil 50.000 ini. Apa artinya ini? Ayahmu bilang tahun ini jangan bekerja dengan Bestia. Beli trukmu sendiri dan bekerja. Sendiri. Hari ini aku ke zona logistik. Mereka bilang kamu yang paling banyak bekerja. Dan yang paling sedikit dibayar. Siapa yang bilang begitu? Tidak penting siapa. Uang ini kami tabung selama bertahun-tahun.
Tadinya untuk pernikahanmu. Sekarang beli trukmu sendiri. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak memberikannya padamu. Aku meminjamkannya padamu. Nah, ayahmu tidak terlalu beruntung. Aku tidak bisa menabung banyak. Tapi 50.000 ini berasal dari hati. Jika kamu mengakui aku sebagai ayahmu, ambillah. Aku akan mengembalikannya. 10 kali lipat. Bukan untuk untung. Baiklah, sudah. Terkumpul. Kamu benar-benar akan bekerja sendiri. Sebuah truk tidak murah. Ibu, aku sudah mengurus truknya. Hari ini aku pergi memesannya. Dari mana kamu dapat uangnya? Dengan uang muka 100.000 sudah cukup. 100.000 dari Bestia? Ya, hahaha. Aku senang. Anakku sudah ketegasan. Punggung ayahku tampak lebih bungkuk daripada dalam ingatanku, tapi tetap tegak.